seperti orang yang hanya memanasi mesin suatu mobil atau kendaraan penumpang. Ketika mobil penumpang itu berangkat, mereka akan duduk di bangku paling belakang, nggak mau jadi supir. Mereka ingin orang lain yang mengemudikannya agar sampai ke tempat tujuan. Tetapi jika di dalam perjalanan terjadi rintangan, mereka akan menjadi orang yang pertama kali meloncat dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Tapi bila jalannya mulus-mulus saja sampai tujuan, maka mereka akan segera merebut tempat duduk pengemudi untuk menunjukkan bahwa dirinya lah orang yang paling di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya buat video ini untuk menyampaikan pendapat saya yang mungkin kontroversial, artinya bisa menimbulkan pendapat pro dan kontra. Tetapi menurut saya memang akar terdalam dari berbagai kezaliman di Indonesia adalah Jokowi yang begitu kemaruk dengan kekuasaan, sehingga kemarukannya itu membuat sebagian besar bangsa kita hidup semakin merana. Sebagian besar. Amin Rais semakin bengis, mencoba merajut kenangan manis saat menjadi tokoh reformis. Meskipun umur mendekati finish. Pas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Kalau Pak Amin Rais mempunyai pendapat bahwa Bapak Jokowi adalah bapak kezaliman nasional, maka saya juga senada dengan Pak Amin Rais. Kemungkinan pendapat saya juga menuai pro dan kontra. Menurut pendapat saya, Bapak Amin Rais itu juga tepat menyandang predikat sebagai bapak kedengkian nasional. Di video kali ini saya akan mencoba beropini sesuai kemampuan saya, yaitu mengenai apakah pendapat atau opini yang disampaikan, terutama ini di ruang-ruang publik oleh cendekiawan atau akademisi, itu selalu benar. Dan apakah pendapat-pendapat orang awam seperti saya itu tidak ada kebenarannya? Nah, ini yang perlu kita kupas dan kita telaah memakai pikiran yang cerdas dan waras. Apakah Pak Amin Rais yang dalam konten-kontennya secara masif terus-menerus berulang-ulang menyampaikan kritikan kepada Pak Jokowi itu suatu keburukan, suatu tindakan yang melanggar hukum, suatu tindakan yang melanggar norma akademis? Saya rasa juga tidak. Tetapi ada pendapat juga dari channel Bukan Partai Politik, beliau juga seorang dosen, yang menyatakan bahwa berbeda pendapat atau menyampaikan kritik itu tetap saja kita usahakan dengan cara yang beradab. Profesor Amin Rais dan juga Profesor Mahfud MD menurut saya merupakan dua profesor paling berbahaya di Republik ini.
di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kembali kita ada di sekolah publik, bukan di sekolah partai. Sekolah publik masih kuat dalam ingatan saya terkait dengan apa yang Insinyur Soekarno, founding father kita, katakan, beri saya sejumlah anak muda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Dan ini kemudian memicu sebuah inspirasi bagi saya dalam perkembangan peta politik di Indonesia. Muncul suatu istilah, atau saya istilahkan saja, beri saya profesor-profesor tua, maka saya akan menggoncangkan sosial media. Tentunya pengertian beradab inilah yang menjadi perbedaan. Mungkin bagi Pak Rocky Gerung, apa yang disampaikan dengan bahasa-bahasanya itu tidak melanggar adab menurut beliau, baik adab sosial maupun secara akademis. Saya tidak tahu juga apakah di lingkungan akademis pemilihan diksi-diksi yang menurut saya cukup kasar itu diperbolehkan. Tetapi memang ada istilah gaya bahasa, satire, metafora, sarkasme, dan lain-lain. Saya bukan ahlinya. Mengapa batasan adab ini saya sampaikan? Karena menurut saya itu juga melekat pada diri dari ketokohan orang yang bersangkutan. Pak Amin Rais seperti kita ketahui adalah mantan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Yang kedua, beliau juga adalah profesor doktor. Yang ketiga, beliau juga adalah seorang politisi, mantan ketua umum Partai Amanat Nasional, dan sekarang menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Ketiga atribut tadi tentunya tidak bisa dipisahkan, akan selalu melekat di dalam diri Pak Amin Rais. Itu mungkin yang para intelektual atau cendekiawan atau politisi terkadang melupakannya atau sengaja dilupakan. Adalah hak Pak Amin Rais untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana warga negara. Terlebih-lebih beliau memang juga pakar di bidangnya. Beliau adalah profesor doktor di bidang politik. Lah kalau saya kan cuma dagelan, dukun politik dagelan. Ya nggak ada apa-apanya. Tetapi menurut saya apapun kritik yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu dalam konteks untuk membangun, untuk mencerdaskan bangsa, tentu saja saya dukung. Untuk mengkritik kekurangan dari Pak Jokowi juga saya dukung. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak terluput dari salah. Termasuk ya Pak Amin Rais sendiri. Tetapi kalau menilik dari atribut yang melekat di diri beliau, itulah saya yang kurang sependapat. Salah satu hal yang menurut saya ironis, karena Pak Amin Rais itu kan sekaligus ulama. Terlihat juga di konten-kontennya, harusnya juga malu. Yaitu beliau sering memberikan tausiah sebagai penceramah, memberikan nasihat perkawinan. Dan yang sering saya lihat, beliau itu acap kali menjadi khotib sholat Jumat. Ironis sekali. Seorang akademisi, seorang profesor, dan seorang ulama menurut saya, dan seorang politisi tentunya memakai diksi-diksi yang tidak sepatutnya itu dilontarkan ke ruang-ruang publik, menurut saya juga kurang bijaksana. Tentu saja para akademisi itu mungkin berdalih apa yang disampaikan, opini mereka itu adalah sudah melalui kajian akademik, kemungkinan, atau ya karena mereka mempunyai bekal wawasan pengetahuan yang cukup tentang apa yang dibicarakan. Nah, kalau kita kan cuman orang pasif menerima dari media, menerima narasi-narasi dari mereka, gampangnya kita tuh cuman menimba ilmu dari mereka. Terus apakah yang mereka sampaikan itu selalu benar? Ini yang perlu kita pertanyakan. Dalam batas-batas tertentu harus kita percayai bahwa para akademisi itu tentunya mempunyai nalar
dan pemahaman yang jauh lebih baik daripada kita yang tidak well educated ini. Tetapi jangan lupa di dalam diri manusia itu seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ada kecerdasan intelektual dan ada kecerdasan moral. Apabila kritikan tadi itu disampaikan karena kajian akademis berdasarkan kecerdasan intelektual dengan pendekatan kecerdasan moral yang baik, saya juga setuju. Tetapi yang namanya manusia biasa, tentunya ada yang namanya afiliasi. Di dalam dirinya itu ada yang namanya kecenderungan. Yang tahu adalah orangnya sendiri. Kecenderungan senang terhadap sesuatu, tidak senang terhadap sesuatu. Itu mungkin yang tidak bisa kita ketahui dari luar. Tetapi kadang juga gampang kita lihat dari narasi-narasi yang disampaikan. Seperti video saya sebelumnya, bahwa kenapa sekarang itu para cendekiawan kok membuat konten receh yang menurut saya tidak mendidik, yang harusnya mereka itu membuat konten sesuai keahlian mereka, sesuai kompetensi mereka, bisa mencerahkan kita-kita ini yang tidak berpendidikan bagus atau not well educated. Tetapi faktanya bisa Anda semua lihat, mereka itu bikin konten-konten receh, konten-konten murahan yang sekedar membangkitkan kebencian. Tentu saja kritik itu sangat boleh disampaikan, apalagi menurut saya Anda itu lebih berkompeten daripada kita ini yang wawasannya terbatas. Tetapi di belakang tadi ada yang namanya kecerdasan moral. Apakah di dalam dirinya itu ada kecenderungan untuk suka atau tidak suka, itu kadang yang mengalahkan kecerdasan intelektualnya. Akhirnya yang terjadi adalah kecerdasan intelektual tadi digunakan untuk mencari pembenaran dengan apa yang diinginkan. Dari kecerdasan moral yang rendah tadi yang dibungkus oleh kebencian, bisa jadi pandangan intelektual dari beliau-beliau yang terhormat tadi tidak objektif. Saya lihat dari beberapa narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Amin Rais itu, semuanya memakai diksi-diksi yang menurut saya sangat keras, bahkan cenderung kasar. Tapi satu pun tidak ada yang bersifat konstruktif menurut saya. Gampangnya seperti ini. Pak Amin Rais dan para cendekiawan intelektual selebritas itu sepertinya sekarang ini sedang mengidap kelainan. Tetapi kelainan yang hampir seragam, yaitu mereka ingin kesohor tetapi hanya modal jadi tukang kompor. Penjelasan sederhananya adalah sebagai berikut. Pak Amin Rais CS dan kawan-kawannya yang senada itu seperti orang yang hanya memanasi mesin suatu mobil atau kendaraan penumpang. Ketika mobil penumpang itu berangkat, mereka akan duduk di bangku paling belakang, nggak mau jadi supir. Mereka ingin orang lain yang mengemudikannya agar sampai ke tempat tujuan. Tetapi jika di dalam perjalanan terjadi rintangan, mereka akan menjadi orang yang pertama kali meloncat dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Tapi bila jalannya mulus-mulus saja sampai tujuan, maka mereka akan segera merebut tempat duduk pengemudi untuk menunjukkan bahwa dirinya lah orang yang paling di depan. Semoga video ini memberi pencerahan dan yang lebih penting memberi Anda hiburan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras dari Dukun Politik Dagelan.